masnya waktu itu si ibu itu bahwa dipinjamkan gitu loh selama sidang dipinjamkan. Nah, kemudian nanti misalnya akan dikembalikan lagi itu kan memang wewenang daripada dirjen, karena itu kan amar ada di sini offense itu kan untuk melakukan suatu proses persidangan. Nah itu untuk nanti akan dikembalikan ke MK itu ya semua itu wewenang dan kebijakan daripada dirjen dan menteri ini pas. Tadi ngobrolin hal tersebut kan di dalam sama Amar, dok? Iya. Apa kata Pak Amar kalau dibalikin ke MK? Ya intinya cari aku lagi kayak dulu. Ya udah kalau udah mentok cari aku lagi. Gimana Bu? Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi tujuan baik jangan kemudian diimbalkan, ada kemudian dosa atau ada ini apa embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia itu hukum itu juga tidak bisa dibeli. Ini suatu bukti bahwa tidak bisa dibeli. Buktinya kalau memang itu bisa dibeli, bebas pastinya. Buktinya? Kan sekarang kan 7 tahun. Saya masih mengatakan Ahmad itu sebagai penyalahguna narkotika, yaitu rehabilitasi, tapi ketika kamu tadi assessment tidak bisa dilakukan assessment dan tidak memberikan ini pada assessment, berarti kan tidak ada upaya untuk melakukan rehabilitasi gitu. Itu. Bunda, bisa dibilang bahwa ternyata tadi yang dijelaskan oleh hakim sendiri kurang lebihnya banyak peran dari Bang Amar sendiri dan akhirnya kemungkinan Bang Amar sendiri mendapatkan putusan yang paling tinggi nih. Bunda sendiri berarti ada ketidakadilan atau bagaimana? Ya kalau menurut saya menurut saya itu karena yang di saksi jaksa itu yang ada video yang ditampilkan itu menurut saya itu tidak menjadi sebagai barang bukti melekat. Barang bukti melekat ini ada ini di sini milik saya, bisa gitu itu melekat. Ini kan enggak. Ketika ditemukan barangnya kan tidak ada alamat, tidak ada di ruang tersebut. Kemudian memang ada diakui ada di dalam situ. Tetapi kemudian kan tiba-tiba barang itu ada. Di dalam lapas bisa barang ada itu kan ya sesuatu yang aneh. Tapi saya bukan sebagai ibu angkat ya, saya sebagai pemerhati. Karena nggak boleh bilang saya ibu angkat. Dokter, mungkin kemarin sempat absen tidak hadir, kini di putusan hadir, mungkin dokter bagaimana? Karena ada yang melarang saya untuk hadir, kalau enggak Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi ya saya udah harus ngomong udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong dengan Tidak boleh dia. ngomong juga sama dia, karena ada yang Suruh diam. membantu tapi tidak suka dengan pembahasan saya. Dan sekarang kita lihat hasilnya, ada yang ingin membantu, kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa di sini. Berarti kemarin menerima pengancaman dokter? Yes. Lewat apa dan bagaimana? Bukan pengancaman, dan Bang Amar juga bermohon maaf sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Nah, tadi habis ketemu sama Bang Amar, sudah menuruti semua itu, bagaimana responnya? Ya udah. Ya diam, Amar. Iya, sekarang kalau Kan ini kan suatu bukti itu bahwa dengan keinginan begini, keinginan gitu, melarang ini, melarang itu kan bukan dia punya wewenang untuk memutuskan hukuman. Ya kan? Kita kan tahu semua wong ini sidang juga terbuka. Kita tahu prosesnya seperti apa. Jadi kemudian ada pihak-pihak lain yang ikut dalam hal itu dan sudah lama mengenal dengan keluarga, sebenarnya itu nggak masalah itu. Kenapa kemudian memberikan kekuatan untuk kita menjadi satu tim? Kenapa justru malah memusuhi gitu loh? Ini yang tidak saya kan sebenarnya kalau seperti emang itu. membantu ikhlas ya tujuannya. Masalah aku ada hubungan sama Bang Amar kan nanti itu tergantung yang di atas loh. Kalau kita berusaha untuk memisahkan, kalau udah takdirnya ditulis jodoh gimana? Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya kita udah berusaha mendekatkan aku sama Bang Amar, kalau nggak jodoh gimana? Kan dari awal udah aku bilang urusan jodoh nanti lah, urusan ini aja dulu. Aku kalau nolong orang nggak takut kamu. Sekarang kalau bukan nolong juga ya, nanti Bang Amar juga marah. Sekarang aku juga nggak mungkin cuma teman biasa sama Bang Amar udah kayak begini, habis pikiran, tenaga. Nggak mungkin kalau nggak ada rasa cinta. Bener nggak? Aku tanya.
Kalau aku cuma sekedar temen nih, sampai kayak gini bela-belain, kira-kira mungkin Nggak nggak? cuma tenaga. Mungkin nggak kalau nggak ada rasa perasaan itu ke Bang Amar? Kan enggak. Gitu. Jadi udahlah gitu, stop drama-drama nggak jelas ini. Munculkan ini yang satu paket segala macam gitu yang dimunculkan di mana-mana gitu. Itu Harusnya tujuan kita apa sih? Kita tujuannya sama kok, buat mencari keadilan ke Bang Amar. Kenapa nggak kita jadi satu? Toh saya lebih muda, saya minta maaf. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf mau. Gitu. Mungkin kalau melihat mereka ada dari kesalahan dari saya mau minta maaf. Dokter, berarti sekarang status hubungannya apa ya dok? Karena kemarin kan masih isunya pacaran. pada Sebenarnya masih. kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada putusan aku ya udah aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada, nanti aja lihat ya video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah, bayangin nih, kesiksa nggak jadi aku, kesiksa nggak jadi Bang Amar, kayak gitu. Udahlah, kalau mau bantu orang ya udah yang ikhlas aja. Aku juga nggak minta imbalan apa-apa kok sama Bang Amar. Kalau jodoh ya udah, kalau udah ya nggak apa-apa. Gitu. Aku cuma pengen dia tuh orang baik aja gitu. Aku yakin dia bisa berubah, Bang Amar tuh bisa berubah dengan dukungan support keluarga yang benar-benar support ya gitu loh, tanpa ada embel-embel gitu. Aku yakin dia bisa berubah. Berarti akan setia menunggu dengan Bang Amar, Dok. 7 tahun bagaimana? 7 tahun. walaupun Kan belum masih nikah. banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kompensasi, ada PK. Tapi Bu Hak itu bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasar. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri, punya kepentingan sendiri ya kita berantakan semua. apa sih tujuannya aku sama Bang Amar? Dapat uang. Dapat uang aku dari paling diundang-undang ke pagi-pagi ya gitu podcast berapa sih? Aku jadi brand ambassador apa gitu ya, misalkan gitu ya, kayak udah gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sama sekali gitu. Tujuan tuh aku pengen narik Bang Amar, yuk lo bisa kok. Lo cuma salah aja nih, salah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng sama aku gitu. Apa sih salah apa sih? Sekarang kan berarti kan ini kemarin kan bisa dibilang diam-diam untuk Iya, bertemu capek loh drama. Sekarang nggak ada, aku mau drama-drama gitu nggak ada. Mana bukti? Drama dengan dijanjikan Bang Amar bisa bebas, bisa dapat amnesti. Oke, demi Bang Amar. Kalaupun emang aku harus putus beneran, tapi Bang Amar emang bener bebas, nggak apa-apa. Masa depannya dia masih panjang dan anak-anaknya dia masih kecil-kecil. Gitu. Kemarin kan masih beberapa kali TikTok ya. Mungkin apakah itu memang sengaja skenario yang dokter buat untuk mempercayai kemudian supaya sadar percaya gitu yang berusaha. Iya, aku nggak boleh bicara. Sama sekali aku Kan tidak semua boleh pada lihat bicara. pada tanggal 5 Maret ketika kemudian ada statement dari lapas itu kan dikatakan kan oleh pihaknya bahwa yang boleh bicara mulai saat ini pesan dari Amar adalah hanya PH dan adik keluarganya adalah adik, yang lainnya tidak. Itu tuh semua udah pada tahu. Aku juga gak nyalain keluarganya Bang Amar, karena keluarganya Bang Amar juga mungkin gak ngerti. Aku baik-baik aja sama dia. Tiap hari aku teleponan sama dia. Itu cuma disuruh. Mereka tuh cuma disuruh sama orang yang nyuruh. Aku juga ngerti apa sih maunya. Ketemu aku juga enggak. Yuk kalau aku Tenang, salah, kita tabayun duduk bareng. Tujuannya sama kok buat Bang Amar, gak ada yang lain kok tujuannya. Yuk, kalau aku punya salah nih atas nama pribadi aku minta maaf. Sama mau keluarganya Bang Amar, mau siapa, aku minta maaf. Aku juga manusia biasa. Cuman kalau aku ngurus Bang Amar kayak gini, kalau cuma temen doang kayaknya munafik sih aku. Temen emang ada juga temennya Bang Amar yang sampai segininya nolong. Enggak, kalau bukan nggak ada rasa gitu sih. Tapi tolonglah hargai juga. orang tersebut masih pihak keluarga juga atau bagaimana? Udah nggak peduli akhirnya. Siapa bapakku maksudnya? Gimana? Yang ngancamnya itu siapa? Oh, Dari tanya keluarga. aja keluarganya Bang Amar Ada kayaknya. keluarganya itu, mereka sama keluarganya. Oh, itu masuk keluarga ya? Yang Ancamannya nggak boleh datang ke nggak boleh sidang. Bahkan datang. sebelum aja aku masih diancam, kamu ngapain masih datang ke sidang? Aku bilang sidang tempat umum. Malah masih mau datang pacaran, nanti hukuman Amar akan lebih tinggi. Jadi kan kayak lebih di atasnya hakim gitu loh. Gitu. Kalau nggak nanti Bang Amar dibawa ke MK. Saya buktinya apa? Ya Sekarang diomong udah terbukti nih, terbukti kan hukumannya tidak sesuai dengan mauan aku dan Bang Amar ya. Aku nggak peduli mereka bantu secara apa-apa. Kalaupun aku harus emang pisah sama Bang Amar, tapi bener
Amar menjadi baik. Kita menjadi tujuannya baik hanya dan- itu gitu. Nggak ada untungnya di aku. Sekarang kalian bisa lihat apa? Aku jadi brand ambassador apa? Nggak ada. Gitu loh. Sekarang udah yuk gitu loh, fokus ke Bang Amar, ayo duduk bareng. Aku bukan harimau kok orang jadi gitu, ayo duduk bareng. Salah aku apa? Misalkan emang dia nggak suka sama aku, salahku di mana? Nanti aku perbaiki. Gitu loh. Jangan ngacem-ngacem kayak gini. Ngancem apa-apa. Bukan hanya aja. ngancem, marah, telepon, marahin, dimarahin ini. Kita udah dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya. Kamu jangan lagi, kamu datang-datang ke sidang. Itu kan nggak ada yang punya hal seperti itu. Sidang ini terbuka, boleh untuk datang siapa saja gitu. Bilang kasih tahu tuh sama si Titi itu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya. Jangan maksa-maksa sebagai ibu angkatnya. Yang minta jadi kontaknya Bu Titi Bang Amar. Aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku dikenal Bu Titi lewat telepon. Iya. Bang Amar, ya tolong telepon Ibu Titi ini. Setelah tanggal 23. Ibu angkat aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang. Gitu. Aku telepon dan ketemu, nyatanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik. Aku pun juga, makanya jadilah kita bisa jalan bareng. Itu yang namanya betul-betul menjadi suatu tim bersama untuk perjuangkan bagaimana supaya penyalahguna narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi udah diacak begitu, ya jadinya kan ya jadi karak-karawat, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh. Kasihan loh, Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Itu bikin surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan ibu bawa ibu angkat saya sudah ada, Bunda. Kalau saya Namanya tidak ini, boleh udah begitu gitu. Selesai dia bikin surat itu, Amar kirim surat ke saya. Aku stres. Terintimidasi lah. Aku ditekan Aku terus ditekan, dari pihak diintervensi untuk dan membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya Amar kamu itu. sabar dulu ya. Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. Berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dok? Iya, Iya, sebenarnya bukan dalam surat paksaan, dalam mungkin tekanan dan dalam karena kan aku intervensi. tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar selama ini. Sebelumnya saat menerima surat itu dokter mengetahui kan? Tahu itu bisa banget. Tapi tahu kalau itu memang keputusan Bang Amar juga. Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu, ini anak akalnya banyak pasti dia akan mencari cara gimana caranya menjelaskan sama aku pakai surat. Benar, dia nitip surat itu ke petugas atau ke siapa lah mungkin yang bagi Surat makanan. sampai ke aku cekrek foto. dan isinya kita lihat aja nanti. Isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong sih. Oke, termasuk juga menulis surat yang pertama. Iya, maaf ya, aku harus nulis surat itu karena aku Dan ditekan. yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama, satu orang. Lu terima infonya Bang Amar bakal pindah BNK atau Ya, ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan Kan titipan. hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah kan kembali ke sana. Nah ini kan, tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada putusan banding sampai ke kasasi itu kan masih perlu ada waktu. lu ada khawatir nggak sih bakal kayak kemarin diantarkan pada Iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Amar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adit dan Adit selalu sampaikan ke saya, Pak ini gimana? Pak ini gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adit baik-baik aja. Kalau mungkin Adit ngomong kayak gitu, aku yakin dia pasti begitu. Dokter terakhir mungkin respon ayah dari dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan 7 tahun. Nggak tahu lah, kan udah Gini, keputusan. kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa di dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga Amar pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu, dan saya udah ketemu, udah banyak ngobrol, hubungannya juga baik. Datang gitu dan nggak ada masalah itu gitu, dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau digadai dengan apa, bukan itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu
apa ya? Jadi ngapain sih mikirin jodoh, bukan mikirin diri Iya. aja. Mikirin aja dulu hukum ini. Kalau jodoh itu kan sudah Besok mau kawin aja bisa batal gimana ini gitu. Mikirin aja dulu. Tadi pagi juga saya bilang sama Ada, pokoknya jodoh itu gampang. Sabari.